Halo, kita ngobrol santai yuk. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang lebih dari sekedar pelajaran di sekolah yang ngaruh banget ke cara anak kita belajar? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas soal kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan itu. Siapa tahu justru disitulah kunci buat membuka potensi anak kita. Apalagi buat mereka yang punya tantangan belajar yang unik. Oke, kita mulai dari sini ya. Dari perasaan yang, aduh, kayaknya kita semua kenal banget deh. Satu hari, anak kita tuh semangat banget belajarnya, lancar jaya. Besoknya kayak ada dinding gak kelihatan gitu yang halangin mereka. Buat kita yang ngemenin anak-anak luar biasa dengan ADHD atau spektrum autisme, dinding ini rasanya bisa jauh lebih tinggi dan tebel ya kan? Kamu pasti pernah ngalamin kan? Rasa gemas, rasa frustrasi, pas kita tahu banget mereka itu bisa, tapi entah kenapa hari itu tuh semuanya kayak kekunci. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Ini pengalaman yang sangat-sangat umum. Nah, ini dia nih intinya. Seringnya masalahnya tuh bukan di materi pelajarannya loh, tapi di sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang kita sebut energi atau vibrasi. Jadi gini, emosi kita, ketenangan kita sebagai orang tua atau guru, itu tuh kayak menciptakan sebuah medan energi atau gampangnya suasana yang secara langsung banget memengaruhi sistem saraf anak buat merasa aman, tenang, dan akhirnya bisa fokus. Jadi solusinya apa dong? Ya bukan maksa materinya masuk pas pintu emosi mereka lagi ketutup rapat. Justru sebaliknya, kita ubah dulu kondisi emosionalnya biar pintunya kebuka. Nah ini dia pergeseran mendasar yang kita sebut, bangun koneksi dulu, baru deh lakukan koreksi. Coba deh lihat gambar ini. Kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, itu pendekatan konvensional yang ya ampun kusut dan reaktif banget. Fokusnya langsung koreksi, langsung maksa anak belajar, padahal emosinya belum siap. Sekarang, bandingin sama yang kanan, yang lebih tenang, lebih teratur. Nah ini metode maestro, fokusnya koneksi sebelum koreksi. Kita turunin dulu state atau gelombang otak anak, kita ciptain ketenangan, baru deh kita buka bukunya. Dan poin kuncinya tuh ada di sini. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Ketenangan kita yang stabil, itulah alat paling ampuh buat ngatur ritme belajar anak. Bukan seberapa kencang suara kita. Vibrasi tenang kita itu, itulah intervensi utamanya. Oke, sekarang kita bahas yang lebih praktis yuk. Gimana sih caranya kita bisa ngaruhin state anak? Nah, coba kita pakai analogi yang sederhana banget tapi kuat banget buat ngerti cara kerja otak mereka. Ya, sesederhana itu. Otak anak itu kayak radio. Kalau kita mau mereka nangkap informasi pelajaran dengan jernih, kita nggak bisa dong asal teriak-teriak. Kita harus bantu mereka muter knopnya, cari frekuensi yang pas buat belajar. Coba kita lihat tabel ini. Ini daftar stasiun radionya. Paling atas frekuensi gamma. Wah, ini lagi noise banget. Sinyalnya semrawut. Anak lagi panik atau kewalahan. Di sini udah pasti mustahil belajar. Terus di tengah ada beta. Ini mode fokus aktif pas mereka lagi ngerjain tugas. Tapi gerbang utamanya, kondisi paling ideal buat mulai belajar, itu yang di bawah, frekuensi alfa. Nah, ini dia stasiun tujuan kita. Pertanyaan bagus. Kalau otaknya itu radio dan stasiun tujuannya itu alfa, terus alat buat nyetelnya apa dong? Ini dia alatnya, afirmasi. Tapi, ini bukan sekedar kata-kata manis ya. Afirmasi itu alat neurologis. Pas kita bilang, "Gak apa-apa kok, yuk coba lagi." Kita itu secara aktif lagi ngubah sinyal bahaya di otak mereka jadi sinyal aman. Kita lagi bantu mereka mindahin frekuensi dari gamma yang cemas ke alfa yang tenang. Dan disinilah inti dari semuanya. Disinilah kompromi dengan diri sendiri itu benar-benar dimulai. Alat yang paling utama buat nenangin anak itu bukan cuma kata-kata afirmasinya, tapi kondisi kita pas ngucapinnya. Ya, pekerjaan sesungguhnya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Slide ini ngebongkar anatomi sang maestro. Coba deh perhatiin detailnya, kasih waktu respons 5-10 detik buat mencegah kita sendiri reaktif. Bahu yang rileks, yang turun itu ngirim sinyal tenang. Bahkan kecepatan kita ngomong, coba deh lambatin sampai 70% dari biasanya. Anak-anak, terutama yang neurodivergent, itu ngebaca bahasa tubuh kita jauh sebelum mereka dengar kata-kata kita. Jadi intervensi terbaik itu ya tubuh kita yang tenang dan teregulasi. Terus, gimana kalau situasinya genting banget? Apa yang kita lakuin pas anak lagi meltdown atau tantrum, di mana frekuensi mereka itu udah di puncak gamma? Ini dia SOP buat momen krisis, praktis banget.
Nomor 1 dan jujur ini yang paling susah. Hening. Udah, diem. Berhenti ngomong. Soalnya pas lagi krisis gitu, omongan kita tuh seringnya jadi bensin bukan air pemadam. Hening itu kunci buat mencegah eskalasi. Kalau udah agak reda, baru deh amankan area fisiknya, kasih validasi singkat aja, oke kamu marah nggak apa-apa, terus arahin ke sudut tenang. Ingat ya, ini bukan hukuman, ini murni taktik fisiologis. Semua prinsip ini bakal bekerja maksimal kalau kita terapinya konsisten dan kita bangun sebuah ekosistem yang mendukung. Ya, kitalah konduktor yang menciptakan harmoni ini. Kuncinya cuma satu, konsistensi. Frekuensi yang diterima anak di rumah sama di sekolah itu harus laras. Coba bayangin deh, bingungnya anak kalau di rumah frekuensinya tenang, di sekolah panik. Mereka jadi bingung mana frekuensi yang aman. Makanya, kemitraan antara orang tua dan guru itu jadi fondasi yang ya mutlak. Nah, ini rangkumannya. Sebuah checklist harian buat kita para maestro. Checklist ini bukan buat nilai anak loh, tapi buat nilai diri kita sendiri. Udah nenangin diri sendiri belum ya hari ini? Instruksi aku tadi singkat dan jelas nggak ya? Semuanya balik lagi ke satu hal. Keberhasilan anak itu berawal dari kemampuan kita memimpin regulasi diri kita sendiri. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kamu. Dari semua yang kita obrolin, instrumen apa nih yang bakal kamu pakai besok? Mungkin satu kalimat afirmasi? Atau jeda 5 detik sebelum respons? Atau mungkin sekedar kesadaran baru tentang energi yang kamu bawa? Coba pilih satu aja. Dan mulailah ciptakan musik pembelajaran yang indah buat anakmu.